Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 3 Malang yang baru masuk ya pada tahun ajaran ini. Mungkin kalau saya manggilnya masih siswa-siswi ya. Nah, nanti kalau udah lulus, saya akan panggil adik-adik. Dan kalian semua boleh panggil saya Mbak ya, meskipun saya sebenarnya harus dipanggil Eyang Uti ya. Jadi hari ini materi MPLS ya, pengenalan siswa untuk SMA Negeri 3 Malang adalah mengenai Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Malang ya, atau disingkat IKA Semari Akitma ya. Akitma, akit itu dibalik ya, jadi 3 ya. Jadi di gaya Malangan. Jadi makanya nama Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Malang ini kalau disingkat jadi IKA Semari Akitma ya. Memang agak sulit ya kadang-kadang kalau nggak terbiasa untuk untuk menyebutkan, kadang-kadang sulit, atau mungkin malah kadang-kadang apa sih IKA Semari Akitma itu ya. Jadi mungkin di beberapa tempat ya, atau di beberapa stiker-stiker itu adalah ya IKA Semari Akitma. Kita sering mengadakan banyak kegiatan dengan memberikan label-label nama IKA Semari Akitma supaya dikenal bahwa iki loh alumni SMA Negeri 3 Malang ya. Jadi nanti siswa-siswi yang baru ini nanti ya kalau udah lulus berhak menyandang alumni SMA Negeri 3 Malang. Kudu bangga loh ya jadi alumni nanti. Makanya supaya bisa bangga ya kan, nah sekarang harus belajar dengan baik ya. Harus kamu tunjukkan bahwa aku loh alumni SMA Negeri 3 Malang, karena sekarang ini alumni SMA Negeri 3 Malang itu ada di mana-mana ya kan. Nah ini ada pembicara COVID ya 19, Mas Yuri ya, pernah dengar nggak di TV itu ya, seringkali menyampaikan mengenai perkembangan COVID. Nah itu Mas Yuri itu adalah alumni tahun 81 atau biasanya dikenal dengan istilah Akitma ya, Akitma 81. Ini Mas Yuri itu alumni SMA Telurek ya, gaya ya. Jadi bukan itu aja ya, ada masih banyak teman-teman atau kakak-kakak alumni yang tersebar di seluruh dunia ya kan. Jadi kemarin itu pas halal bihalal itu ternyata ada alumni yang ada di Aussie, ada yang di Amerika yang ikut join halal bihalal kemarin ya. Jadi di seluruh dunia ya alumni SMA Negeri 3 Malang, dan mereka banyak yang mempunyai karir yang bagus ya. Ada sementara ini juga di Kementerian Sumber Daya Alam kalau nggak salah ya, Mas Yogi. Kemudian ada lagi yang di Pertamina ya. Jadi kalau disebut satu persatu dawa ya. Jadi intinya sebenarnya alumni SMA Negeri 3 Malang itu banyak dan mempunyai karir yang bagus. Nah itu kenapa kok bisa begitu? Ya karena nang SMA Telu iki mau ya, karena mereka dididik di SMA Negeri 3 Malang ya. Jadi makanya semuanya yang ini siswa-siswi baru ini belajar yang baik ya, belajar yang baik. Tapi memang ciri ini SMA Telu ya apa gak sinau tok ya, tapi ya apa sinau plus ya iso melakukan banyak kegiatan yang kreatif ya. Contohnya udah banyak ya. Jadi ada banyak kegiatan di SMA Negeri 3 Malang, masya melok PSCS, masya melok bedol bawi karsu ya kan, macam-macam kegiatan. Tapi sinaune ya iyo ya kan, pintere ya iyo gitu loh ya. Jadi artinya apa ya, semangat ya, kalian harus semangat. Ojo jangan merasa bahwa aku gak iso bisa. Kamu gak bisa karena kamu merasa dengan dirimu sendiri kamu minder, atau kamu merasa bahwa gak iso bisa ya. Semuanya bisa tergantung pada niat kalian. Oke ya. Jadi IKA Semari Akitma, Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Malang. Nah Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Malang ini sekarang diketuai oleh Mas Bagus ya, Mas Bagus Kartika ya, Ketua DPP ya, pusat ya. Pusatnya di PP, ketuanya adalah Mas Bagus. Nah itu yang
di slide itu yang Mas yang laki ya, yang laki-laki ya tentu aja. Nah, Mas Bagus ini angkatan 80 atau Akidma 80. Nah, di tahun 2019 kemarin kebetulan saya ketika ada Munas ya, Munas di Jakarta, saya terpilih sebagai ketua eksekutif DPP ya, IKA Semari Akidma. Ya. Jadi saya wakilnya Mas Bagus ya, atau sama-sama ketua tapi yang satu ketua umum, yang satu ketua harian lah ya. Jadi melakukan segala sesuatu atau mengontrol segala sesuatu kegiatan IKA Semari Akidma. Nah, di samping itu ya Mas Bagus mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan materi IKA Semari Akidma. Nah, di samping itu saya juga sebagai ketua DPC IKA Semari Akidma Malang ya. Jadi IKA Semari Akidma itu ada 7 cabang ya. Seperti dilihat ya. IKA Semari Akidma itu didirikan sejak 10 Agustus 2002. Jadi hampir-hampir sama dengan ulang tahunnya SMA 3 ya. Ulang tahunnya SMA 3 tanggal berapa yo ya? Tanggal 8 Agustus ya. Nah, IKA Semari Akidma ini didirikan tahun 2002 oleh kakak-kakak yang sudah senior ya. Kalau nggak salah dulu ada Mas Remi ya, beberapa ketua IKA Semari Akidma yang sudah sepuh ya, sudah senior, ada Mas Puji ya, kemudian ya Mas Bagus ini ya. Jadi pergantian hanya kira-kira 2-3 kali ya sampai kepada Mas Bagus sekarang ini. Dan Mas Bagus ini barusan kemarin bersama-sama saya terpilih lagi ya menjadi ketua IKA Semari Akidma. Nah, siapa aja sih alumni SMA 3 itu? Nah, ternyata alumni SMA 3 itu mulai tahun 53 sampai tahun 2020. Coba bayangin ada 67 angkatan. Kalau setiap angkatan sekitar 300-an lebih, nah alumni sudah 20.000 orang lebih yang tersebar di mana-mana. Ya. Jadi alumni SMA 3 itu mulai tahun 53. Tahun 53 itu ada Mas siapa namanya itu ya? Mas Jamaluddin. Ya, Mas Jamaluddin di Jakarta. Beliau itu juga satu angkatan dengan dulu itu guru SMA 3 juga yang sekarang sudah sedo, Ibu Zainab, guru matematika dulu ya, guru matematika Bu Zainab, Mas Jamaluddin. Mas Jamaluddin kalau nggak salah dulu tuh mantan Menteri Pertanian ya. Jadi tahun awal-awal ya angkatan dari SMA 3 itu tahun 53 sampai tahun 2020 kemarin ya. Tahun 2020 kemarin ada Purnawiyata ya kan. Pelepasan siswa-siswi yang lulus dari SMA 3, nah diterima menjadi alumni baru, alumni angkatan baru yaitu angkatan 2020. Yes, enak kan? Jadi udah lulus SMA 3 udah jadi tuh anggota IKA Semari Akidma. Makanya cepet ya, belajar yang baik, cepet nang lulus biar bisa jadi anggota alumni SMA Negeri 3 Malang ya. Jadi IKA Semari Akidma di Indonesia itu ada 7 cabang, ada di Batam, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Semarang, di Jogja, di Surabaya, dan di Malang ya. Kebetulan di Malang saya sebagai ketuanya, di Surabaya itu, saya ini angkatan 82 ya, Akidma 82 ya, udah berapa tahun nih, sepuh. Kemudian di Surabaya ada Mbak Iin, Mbak Sinta, angkatan 81 ya ketuanya, jadi Akidma 81. Kemudian di Yogyakarta ada Mas Titis, angkatan 2000 ya. Di Semarang ada Mbak Aswita, angkatan 84. Di Bandung ada Mas Fahmi, angkatan 2006 ya. Angkatan 2000, jadi paling muda ini Mas Fahmi ini di Bandung ini ya. Kemudian di Jakarta itu ada Mbak Agustin, angkatan 87. Ya, kemudian di Batam ada Mas Tato kalau nggak salah angkatan 76 ya. Jadi ada 7 cabang di Indonesia. Jadi misalkan nanti kalau sudah lulus ya kan, kemudian memilih beberapa perguruan tinggi yang ada di cabang-cabang IKA Semari Akidma, ya insya Allah pasti akan diterima oleh kakak-kakak kalian. Ya, jadi kalau ada apa-apa di kota tempat kalian belajar, biasanya fadulnya ya ke DPC ya, ke DPC. Nah, 7 cabang ini mestinya harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi nanti kalian kalau udah lulus, ya pastinya kalian akan menuju beberapa kota ini. Nah, kunjungilah DPC-DPC yang ada di kota-kota ini. Nah,
IKA Semaria Gitma ya, satu organisasi perkumpulan, organisasi sosial yang berkumpulan sudah berbadan hukum ya tahun 2017 kalau nggak salah. Pada waktu itu reuni akbar ya, ada reuni akbar 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, tahun 2017 ketika 65 tahun kelulusan kalau nggak salah ya. Jadi pada waktu itu ada reuni, kemudian dilanjutkan dengan kongres untuk bisa menjadikan IKA Semaria Gitma berbadan hukum ya. Nah, tahun 2020 ini sampai sekarang ya kan kita sudah ada 20 ribuan lebih alumni. Nah, IKA Semaria Gitma ini ada motonya nih, ada yel-yelnya nih, kayak misalkan di SMA 3 ada himne, ada mars ya. IKA Semaria Gitma juga punya ya, punya himne IKA Semaria Gitma, punya mars IKA Semaria Gitma, punya yel-yel IKA Semaria Gitma ya. Kalau di sini misalkan bravo gitu kan, Bawi Karsu. Nah, sama. Ya, kalau kita IKA Semaria Gitma, tahes 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 oyi ya. Jadi yo opo Mas yo dimanapun ya kan alumni berada tetap ya Malang digawe apapun ya, image Malangnya tetap dipakai ya. Nah, motonya tetap Bawi Karsu ya, tetap. Jadi IKA Semaria Gitma tetap memakai atau membawa selalu Bawi Karsu kemana-mana ya. Meskipun ada beberapa alumni yang kemudian menamakan dirinya ya kan. Ada Bawi Karsu 2000, ada kemudian Bawi Karsu Care ya. Jadi menamakan beberapa kegiatan-kegiatannya dengan nama Bawi Karsu. Ya, memang Bawi Karsu adalah moto kita semua yang harus kita pahami ya. Jangan hanya dijadikan slogan aja, oh ya Bawi Karsu itu sopo gitu kan. Nah, itu harus kalian pahami, itu Bawi Karsu. Baktia, Widaktia, Karya, Sudira. Oke. Nah, visi dan misi IKA Semaria Gitma ya, intinya IKA Semaria Gitma itu kepingin bisa bermanfaat. Bermanfaat buat siapa? Bermanfaat buat alma mater ya. Alma mater itu siapa? Ya SMA 3 ya. Bermanfaat buat alma mater, bermanfaat buat alumni, dan bermanfaat buat masyarakat. Jadi intinya IKA Semaria Gitma ingin ya menjalankan organisasinya dengan cara seperti itu. Apa sih yang akan dilakukan oleh IKA Semaria Gitma dengan alma mater? Banyak ya, nanti akan kita bisa lihat apa aja sih yang dilakukan oleh IKA Semaria Gitma, terutama berkaitan dengan alma mater ya. Kalau dengan masyarakat kita selalu melakukan banyak hal terhadap masyarakat. Dengan alumni iya, apa aja nanti kita akan bisa lihat ya. Jadi visi dan misi IKA Semaria Gitma itu kebersamaan, kekeluargaan, guyup ya kan, peduli alma mater dan pensiunan guru iya ya. Jadi kita selalu bersama, kekeluargaan. Jadi yo nek ketemu yo meso ya kan. Oleh ngandani elek enggak ya Ki. Ya, jadi podo Malangan nih, gaya Malangan ya. Jadi ketemu ya Mas Wong di Jakarta saiki, tapi lek ketemu di Malang ya tetap gaya Malangan yang dipakai ya. Selalu ada kebersamaan, kekeluargaan, guyup ya, peduli alma mater. Dan beberapa guru yang sudah pensiun atau purna tugas ya, kan ada Widya Semanti ya, ada suatu organisasi mantan-mantan guru purna tugas ya kan. Nah, itu ada satu organisasi Widya Semanti. Nah, kita selalu berhubungan dengan bapak-bapak ibu guru kami. Ya, jadi makanya sekarang kalian harus bisa paham siapa sih bapak ibu guru saya sekarang. Ya. Karena nanti kalau sudah lulus, nah, pasti kalian akan mengingat bapak ibu guru kalian. Seperti saya sekarang, bapak ibu guru saya yang sudah purna tugas ya, sudah sepuh. Kadang-kadang kita aja jalan-jalan. Ya, jadi arek SMA Telu, alumni SMA Telu itu sampai kepada bapak ibu guru, mantan bapak ibu guru atau bapak ibu guru yang sudah purna itu tetap kita pedulikan. Ya, tetap kita ajak jalan-jalan. Ya. Jadi kegiatan kita antaran yaitu ngajak jalan-jalan juga kepada bapak ibu guru yang sudah pernah mengajar kita. Jadi asik ya, arek SMA Telu yang punya ikatan alumni itu alhamdulillah ya, artinya manfaatnya banyak banget dan dirasakan oleh setiap elemen-elemen di alma mater, di para guru, di alumni maupun di masyarakat ya. Jadi kontribusi nyata terhadap masyarakat ya, pastinya nanti akan kita bisa lihat ya apa-apa aja itu. Nah,
Satu lagi nih ya, yang kemarin dikumandangkan pada waktu Munas ya. Jadi guaya yo Ika Semari Agitma iku ono Munas barang rek. Ono kongres, jadi guaya koyo apa jeneng partai-partai politik ya. Jadi kita selalu melakukan hal-hal sesuai dengan prosedur keorganisasian ya. Jadi guyup, gayeng, gembira dan gokil. Nah, ini gokil yang menandakan bahwa Rek Malang lah gokil lah ya. Jadi jangan sampai apa sih image Malang itu hilang ya. Jadi akan selalu ada ya. Jadi ini yang jadi apa sih ikonnya Ika Semari Agitma ya, guyup, gayeng, gembira dan gokil ya. Jadi aplikasi dari visi misi tadi itu jadi seperti ini ya, guyup, gayeng, gembira dan gokil ya. Jadi lek gak gokil dudu alumni rek ya. Nah, gimana SMA 3 Malang dan alumninya ya? SMA 3 Malang sekolah unggulan di Jawa Timur yang prestasinya harus dipertahankan untuk terus mempersiapkan kader bangsa dari Malang ya. Jadi sudah bukan rahasia lagi bahwa SMA 3 itu akan insya Allah meluluskan ya atau mencetak orang-orang yang berprestasi ya. Jadi wis roh kabeh wong wis roh. Jadi jangan sampai ya semuanya siswa-siswa baru ini membuat hal jelek terhadap SMA 3. Ya, jenenge SMA 3 ku sapi. Ya. Jadi harus bisa dipertahankan, kalau mungkin harus ditambahi ya. Baik-baiknya ditambahi, prestasinya harus ditambahi. Gimana caranya? Nah, kemarin-kemarin sudah ada materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru ya, oleh kakak-kakak kalian mungkin yang di OSIS ya kan. Nah, itu harus kalian pahami ya, dan kalian harus punya continuous improvement ya. Inovasi terus-menerus, ojo pancet ae. Ya SMA 3 iku gak pancet ya, kudu ada yang berubah dan ada yang lebih baik dan harus lebih baik. Untuk mempertahankan prestasi SMA 3 perlu melakukan kegiatan yang butuh biaya. Iya. Ya. Jadi ekstrakurikuler ya, kemudian ikut apa namanya olimpiade, kemudian DBL ya. Tahu kan DBL-nya DBL SMA 3 selalu menjadi ini ya, supporter terbaik ya. Jadi berapa kali? 10 kali berturut-turut ya menjadi supporter terbaik. Ya, jadi itu ya kegiatan-kegiatan itu pasti butuh biaya. Ya. Nah, selama ini ya Ika Semari Agitma selalu bisa mensupport ya apa sih yang diperlukan oleh apa namanya alma mater ya terhadap kegiatan-kegiatannya ya. Ada apa Garkabasu, apalagi itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMA 3, ada Bedol Bawi Karsu ya, ada PSCS, apalagi itu banyak ya kegiatan-kegiatannya. Nah, kalau bisa kalian harus ada yang diikutin ya. Untuk cerita nanti kalau kamu udah lulus, aku dhisik melok iki lho, gitu ya. Nek anteng ae kalau ceritane ya. Alumni SMA 3 tersebar di seluruh Indonesia dan dunia dan banyak yang mencapai karir di berbagai profesi yang merupakan sumber daya potensial yang mendukung kegiatan SMA 3. Ya. Jadi dengan adanya banyak alumni-alumni yang punya profesi yang baik ya, biasanya ini akan dijadikan sebagai narasumber ya, nanti bisa datang ke SMA 3 untuk memberikan sesuatu ya, apa sih yang dikepingini SMA 3, pengen tahu mengenai apa namanya sumber daya manusia harus seperti apa, bagaimana harus belajar, bagaimana harus ke perguruan tinggi ya kan, seperti apa sih perguruan tinggi. Nah, itu bisa mengundang kakak-kakak kalian yang berada di mana-mana. Nah, itu bisa kalian lakukan melalui OSIS ya kan, bilang OSIS. Nah, OSIS nanti pasti akan menghubungi DPP ya, menghubungi Ika Semari Agitma, atau mungkin menghubungi DPC yang ada di Malang ya, menghubungi untuk Mbak, Mas, ini loh SMA 3 mau ada acara, ini pengen ada kakak-kakak yang bisa memberikan materi. Oke, kita siap ya. Kita akan selalu siap. Jadi itu yang dilakukan oleh alumni untuk alma mater. Bentuk dukungan alumni bisa berupa bantuan tenaga ahli, tenaga pendamping, kegiatan siswa dan dukungan dana. Jadi jangan ya ada dukungan dana di situ ya, tapi jangan semerta-merta bahwa wah jaluk duit nang alumni, enggak ya. Alumni pasti akan membuat suatu pertimbangan ya ketika
alumni akan melakukan dukungan terhadap alma maternya ya. Tapi yang pasti ketika ada pendampingan, butuh tenaga kesehatan ya kan, kita pasti akan mendukung ya. Dana iya ya. Nanti dari mana dananya? Nanti akan kita bisa lihat seperti apa ya. Dana itu bisa diberikan kepada adik-adik yang mungkin membutuhkan. Nah, dana ya atau support dari IKAS Mari Agitma untuk adik-adik ya, misalkan ada kegiatan-kegiatan di alma mater ya, seperti tadi ada Bedoloma Wikarsu, PSCS, Gasgarkaba, semua macam-macam, ada olimpiade ya kan. Nah, IKAS Mari Agitma membuat suatu dana abadi. Nah, dana abadi ini diambil dari atau dikumpulkan ya dari masing-masing angkatan ya. Dari tadi ada berapa angkatan ya? 67 angkatan ya, tahun 53 sampai tahun 2020. Tapi itu pun tidak bisa diambil rata ya. Ada mbak-mbak, mas-mas yang sudah sepuh ya, tidak mungkin angkatan 53 jumlah sumbangannya akan sama dengan jumlah sumbangan di angkatan-angkatan 80 ya. Jadi biasanya setiap angkatan itu kemarin di Kongres tahun 2017 ya, itu melakukan pengumpulan dana abadi, yang kemudian dana abadi ini disimpan dan diinvestasikan di satu bank ya, di Bank Muamalat. Kemudian di Bank Muamalat itu ada alumni kita yang ada di sana. Nah, foto ini adalah foto Kongres dan Munas tahun 2019 kemarin ya, ketika saya dan Mas Bagus terpilih ya, Mas Bagus terpilih kembali, dan saya kemarin itu lucu-lucuan ya, kemarin waktu ada kongres itu lucu-lucuan kepingin saya waktu itu jadi ketua DPC Malang ya, lucu-lucuan ya, bikin slogan-slogan untuk mendukung saya menjadi ketua umum kemarin. Jadi gaya tok wis pokoknya ya. Jadi ya itulah, jadi SMA Telu kudu ono inovasi, kudu ono gayane, tapi gaya sing asik ya. Jadi teman-teman kemarin pengurus DPC Malang ya bikin kampanye gitu ya, jadi asik. Tapi kemudian di kongres akhirnya terpilihnya itu dua-duanya aja terpilih gitu kan, gitu ya. Ya wis ngono iku SMA Telu ya, musyawarah mufakat, nggak kate puling-pulingan ya. Nggak kate puling, tapi kita ya itu tadi guyup semuanya untuk bersama-sama menjalankan IKAS Mari Agitma supaya lebih baik ke depan. Nah, dana abadi itu kembali lagi ya dikumpulkan dari tiap angkatan. Kenapa kok perlu ada dana abadi ya? Biasanya kan sekarang kadang-kadang kan misalkan ada butuh dana ya, ada kegiatan di IKAS Mari Agitma misalkan, atau ada kegiatan di alma mater di SMA 3 misalkan ya. Itu biasanya kan butuh dana ya kan. Terus akhirnya ngapain? Jalur alumni gitu kan. Dan kita pun kadang nembak ya, istilahnya nembak beberapa alumni, nyumbang opo gitu kan. Nah itu kan juga tidak pas sebetulnya ya, tidak pasnya. Akhirnya yang dilakukan oleh IKAS Mari Agitma supaya bisa terkoordinasi dengan baik, yaitu menjalankan dana abadi. Yang dana abadi itu nanti akan diinvestasikan. Nah hasil investasi itulah yang akan dijadikan sebagai dukungan dana untuk kegiatan-kegiatan siswa-siswi SMA 3 maupun yang diperlukan oleh SMA 3 ya, dananya dari dana abadi. Tapi dana abadi yang sekarang lagi berlangsung ini lumayan ini ya, belum berkembang dengan baik ya. Jadi tidak semua angkatan itu mempunyai dana lebih untuk bisa disumbangkan atau diinvestasikan di dana abadi. Nah, tahapan pada penggalangan dana abadi itu seperti ini ya, ada tahap inisiasi ya, itu dilakukan di awal-awal ketika ada reuni 65 tahun kemarin ya, 2 tahun yang lalu tahun 2017 ya, dari tiap angkatan. Kemudian tahap penggalangan dana ya itu pasca reuni ya, setelah reuni tetap kita melakukan penggalangan dana, dan itu akan dilakukan setiap waktu ya, terus menerus. Jadi misalkan ini angkatan 85 misalkan ya, mau reuni ke 50 tahun kelulusan, atau tahun ini angkatan 80 ya. Tahun ini angkatan 80, Agitma 80, sekarang 40 tahun kelulusan. Nah, 40 tahun kelulusan misalkan ya. Jadi mereka mengumpulkan dana untuk melakukan perayaan ya, istilahnya selamatan 40 tahun kelulusan. Nah, ada beberapa dana yang kemudian bisa diberikan kepada dana abadi ya. Jadi biasanya
alumni-alumni ketika lulus pada kelipatan 5 ya, itu biasanya melakukan selamatan agak lebih besar ya daripada setiap tahun ya. Jadi kayak 40 tahun kelulusan, 35 tahun kelulusan, 30 tahun kelulusan ya, biasanya sedikit lebih gede ya selamatannya, dan biasanya akan melibatkan sekolah alma mater. Nah, ketika melibatkan sekolah biasanya alumni itu memberikan ini sarana prasarana ya yang diberikan kepada semanti ya, kepada alma mater. Seperti kemarin angkatan saya ya, angkatan 82 itu menyumbangkan ini jaringan ya, jaringan ini teknologi informasi ini, sehingga kemarin bisa Purnawiyata daring ya, sekarang kita MPLS pakai daring. Nah, itu jaringannya sumbangan dari Akidma 82. Ada juga kemarin kalau nggak salah ini ya, ambulans ya dari angkatan 85 ya, dari Akidma 85 menyumbang ambulans ya ke alma mater. Ya, Goya ya, alumni memberikan banyak hal untuk alma, cintanya pada alma mater sampai segitunya ya. Kak ono SMA liyane sing melakukan hal yang seperti ini ya. Jadi SMA Telu alumninya baik-baik ya. Jadi setiap 5 tahun pasti akan memberikan sesuatu kepada alma maternya ya. Jadi ada kegiatan alma mater yang didukung oleh IKAS Maria Akidma ya, ini kegiatan besar aja yang saya tampilkan ya, PSCS ya. PSCS, jadi biasanya PSCS itu kita memberikan dampingan ya, misalkan mengenai keorganisasian ya kan, gimana caranya bekerja sama dengan vendor misalkan ya, bagaimana membuat rencana anggaran biaya supaya enggak terlalu berlebih ya. Kemarin pendampingan sudah pernah dilakukan tahun kemarin. Kemudian pendanaan ya, jadi ketika butuh ada dana yang harus disupport pada PSCS, kita kemarin juga menggalang dana juga, di samping memang dari dana abadinya ya. Dana abadinya soalnya masih berapa tahun ini ya, masih 5 tahun ini berjalan, jadi belum banyak banget. Kemudian partisipasi acara ya, PSCS kemarin alumni juga menampilkan band biasanya ya, tapi kalau misalkan biasanya kalau disampaikan awal-awal ya, mungkin akan bisa memberikan sesuatu yang lebih inovasi lah ya dari alumni. Kemudian Bedol Bayu Karsu biasanya kita memberikan bantuan support lah ya mengenai tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan, kemudian Baksos misalkan memberikan sembako ya, kita juga pernah melakukan itu pada waktu Bedol Bayu Karsu. Kemudian bantuan dana diberikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 3 Malang yang kurang mampu ketika lulus dari SMA 3 masuk ke perguruan tinggi. Nah, kita berikan support dana ya, untuk supaya termotivasi aku kudu kuliah ya. Jadi biasanya setiap tahun kita akan memberikan bantuan dana itu ya. Kemudian support alma mater yang lain tuh bisa yaitu yang 5 tahunan ya, ada sarana dan prasarana yang diberikan sekolah, dan ada banyak hal ya support alma mater berkaitan dengan alma mater ya yang diberikan oleh IKAS Maria Akidma. Kalau banyak banget ya, kalau nanti ya bisa ditanyakan sendiri kepada kakak-kakak OSIS nanti ya. Jadi yang saya sampaikan ini tidak terlalu banyak. Nah, itu ya yang dilakukan oleh IKAS Maria Akidma Pusat ya, IKAS Maria Akidma Pusat ya, berkaitan dengan apa yang dilakukan IKAS Maria Akidma terhadap alma mater. Nah, berhubung saya ini juga ketua IKAS Maria Akidma DPC Malang, nah saya ingin sedikit bercerita mengenai DPC Malang ya. Kenapa? Karena DPC Malang sering berhubungan dengan siapa ayo? Dengan OSIS di SMA 3. Yopo OSIS SMA 3 itu mesti berhubungan dengan saya ya, dengan IKAS Maria Akidma DPC Malang ya. Nah, ini saya ini foto ini yang paling saya sayangi ya. Meskipun itu sudah tahun berapa ini ya, 2016 kalau nggak salah ya. Saya terakhir naik gunung, saya dulu BX 4 ya. Saya dulu BX 4 ya, ikut naik gunung bersama teman-teman BX 4 dulu ya. Nah, dulu itu ini terakhir saya naik gunung tahun 2016 ya di Rinjani. Nah, ini saya kepingin naik gunung lagi, enggak tahu bisa enggak ya saya ya. Jadi 2016 sudah berapa tahun ya, 4 tahun yang lalu ya, tapi saya sayang banget dengan foto ini ya. Jadi ketika ada apapun ya foto ini yang saya tampilkan.
Bukan apa, karena saya sayang dengan BX4 ya, Bawi Karsu X4. Ayo coba kalian nanti ikut BX4 ya. Bisa jalan-jalan ke gunung ya. Oke. Nah, DPC Malang ini pengurusnya segini banyak nih. Kenapa saya punya pengurus segini banyak? Ini terdiri dari banyak angkatan, lintas angkatan. Jadi nanti kalau kalian nanti di OSIS ya, ketemu dengan mas-mas ini, ya iki arek-arek pengurus DPC Malang. Ya, ini pengurusnya DPC Malang. Ya, ada berapa? 48 orang ya. Yang terbagi dalam beberapa bidang ya. Ada ketua harian, saya punya ketua harian angkatan 89, ada sekretaris angkatan 85 dan 84 ya. Ada bendahara angkatan 81 dan angkatan berapa itu 86 ya, Wulan. Terus bidang keorganisasian. Nah, bidang keorganisasian ini ya, ini ada Mbak Prihat ini angkatan 84 ya. Mbak Prihat, ada Mbak Mas Armansyah angkatan 89. Terus kemudian ada Mas Yoyon di si database di angkatan 81, ada ini 2012 Helmi ya, 2012 mungkin dekat ya hubungannya dengan 2020 masih jauh juga ya, dari 8 tahun ya, sudah 8 tahun jaraknya. Ini ada Mas Wibisono angkatan 2000 ya. Jadi pengurus saya ini banget apa, lintas angkatan banget ya. Ada bidang sosial ya angkatan 8. Nah, ini putra-putranya mbak-mbak mas-mas ini ada yang sekolah di SMA 3 ya, ada yang sekolah di SMA 3 juga ya. Jadi ada, dan kebetulan kemarin ada yang sudah lulus dan diterima di tempat-tempat yang ini banget ya, di UGM, teknik sipil, hebat-hebat deh pokoknya ya. Jadi meskipun itu putranya alumni, tapi ternyata juga dia mempunyai prestasi-prestasi yang bagus juga. Jadi apa ya, apapun lah arek SMA telu iku ya, mbo iku bapak ibu arek SMA telu mbo apa ya, pokoknya mereka semua berprestasi. Jadi enggak ngelek-ngeleki mbak ibu bapak sing dhisik lulus tekan SMA telu ya. Jadi kamu juga harus begitu ya. Jadi ada si hobi, si sosial, si kemasyarakatan ya, ada koordinator bidang usaha ya. Jadi kita juga punya bidang usaha yang memproduksi beberapa merchandise ya, dikumpulin ya buat duit kas ya, karena sosial ini kegiatan sosial atau organisasi sosial yang nggak punya duit. Nah ini ya ada si hubungan eksternal. Nah ini ada beberapa teman-teman yang berada atau bekerja di ada di Unmer ya, ada rektor PR2, wakil rektor 2 Unmer, ada yang bekerja di Radar Malang, ada yang bekerja di Malang Pos, ada yang di Asia, STI Asia, macam-macam ini teman-teman ini ada di situ semua. Nah ini yang apa namanya, pembantu umum ya, ini ada Mas Alfi tahun 2000 ya. Jadi yang paling tua pengurus saya itu angkatan 76 ya, Mas Yan. Yang paling muda angkatan 2012 ya. Nah programnya banyak banget ya SMA 3 ini, apa DPC Malang ini ya. Jadi ada sedekah Ramadan, ada jalan sehat, ada selalu ngikutin kegiatan-kegiatan di SMA 3 ya kan, kegiatan SMA 3 ada apa ya kita selalu diundang ya. Kemudian apalagi ya, ada ngobrol santai, ada amnesti pajak. Kemarin ketika ada amnesti pajak ya, anget-angetnya amnesti pajak ya, ada alumni yang di pajak ya, Mbak Rini angkatan 89. Wah langsung guys kita bikin acara, nah gitu ya. Jadi kalau nanti kalian punya kegiatan yang mungkin bisa kita support, bilang aja ya. Kemudian ada Idul Kurban ya kan. Jadi kita selalu melakukan banyak kegiatan yang bermacam-macam, sosial ya, seneng-seneng iya, sosial iya ya, sesuatu yang apa sih, rodok mikir titik iya ya kan. Jadi kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu kegiatan secara inovatif ya. Kalau misalkan sekarang sudah Idul Kurban, tahun depan Idul Kurban lagi enggak, boleh Idul Kurban tapi harus inovatif, apa yang berbeda. Kalau enggak ya udah kita tunda tahun depannya lagi. Jadi kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif ya. Jadi kamu juga gitu ya, kamu harus juga inovatif ya. Jangan yo ngene-ngene tok, yo dudu arek SMA tuh lek ngene-ngene tok ya. Kita dukung kegiatan PSCS dan kita selalu diberikan tempat ya ketika kita apa namanya mensupport kegiatan PSCS ya. Beberapa tahun ini kita selalu ada tempat ya ketika ada kegiatan PSCS. Terus ini yang saya katakan tadi, mengantar Bapak Ibu guru Widismanti ya.
Jadi Bapak Ibu guru itu seneng dolan juga ya. Jadi ketika beliau-beliau itu mau jalan-jalan selalu mengundang kami ya untuk ya udah bersama-sama apa namanya jalan-jalan bareng ya, jalan-jalan bareng. Jadi apa ya, keakraban, keterikatan ya antara alumni, guru, ya kan, siswa-siswi, masyarakat itu deket banget ya. Jadi seneng deh ya kita kalau kita berada di apa namanya kegiatan-kegiatan alumni. Kemudian Bedol Bawi Karsu ya kan, kemudian kita juga DPC Malang melakukan raker ya, setiap tahun selalu mengevaluasi program ya, nggak kalah sama OSIS ya. Jadi setiap tahun IKAS Mari Agitma DPC Malang ya selalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan karena kita punya programnya apa, tahun kemarin sudah dilakukan enggak, apa yang perlu harus dilakukan. Dan hanya ya DPC Malang, IKAS Mari Agitma DPC Malang yang melakukan pemilihan ketua dengan melakukan musda ya, jadi musyawarah daerah, jadi kuaya tok pokoknya ya. Tapi itu memang harus dilakukan ya. Jadi gaya tapi ada nilainya ya. Kamu boleh gaya, boleh eksis, tapi ada nilainya. Arek SMA Telu itu terkenal eksis. Nek gak eksis itu SMA Telu, tapi eksis kudu ono nilainya ya. Bukan eksis mek gaya tok, tapi ada sesuatu yang bernilai. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Ya masih wis alumni seiling wis modelnya ketemu ya kok arek SMA Telu ketika masih jadi siswa ya. Nah nanti dalam waktu dekat IKAS Mari Agitma mau melakukan musik from home. Wah kayak musik 7 ruang kemarin ya, tapi ada bedanya. Jadi kita bisa berinteraksi ya, jadi para alumni nanti bisa berinteraksi ketika ada musik from home. Wis asik tok pokoknya. Jadi ya apa carane alumni tetap berkreasi kayak adik-adik di SMA 3 ketika melakukan PSCS, dia selalu inovasi, kita juga melakukan inovasi. Jadi sampai tuwek kita selalu melakukan inovasi ya. Jadi itu ada seperti yang dilakukan oleh Mas Jamaluddin ini ya, hidup sehat itu pilihan. Nah itu untuk mikir juga, ini kita juga bisa melakukan itu ya. Dia ada fun walk, kita pernah melakukan fun walk ngumpulin alumni di Malang ini. Padahal fun walk ya, duduk reuni loh ya, itu bisa 400-an orang ngumpul bareng di sini. Wah asik pokoknya. Jadi memang DPC Malang ini adalah kakean penggawean ya, banyak kegiatan ya. Tapi insya Allah tahun 2020 ini Pak Wawan ya, saya ini kepengurusan saya yang terakhir di tahun ini. Lanjutkan. Ini sudah di Facebook ya, kamu kalian ya, ada teman-teman sudah kampanye. Aduh, wis repot. Tapi seneng ikulah ya, SMA Telu selalu berwarna ya. Oke. Nah ini aktivitas tahun 2018 banyak, kalau dihitung ini aktivitasnya banyak banget. Nah yang terakhir yang kita lakukan adalah IKAS Mari Agitma juga membantu corona ya, jadi yang terdampak corona terutama di rumah sakit ya. Kita kemarin menyumbang beberapa APD di beberapa rumah sakit di Malang ya, di RKZ, di RSSA, di Supraun, kemudian di Lavalet ya, dan juga di beberapa puskesmas di Malang Raya. Kemarin saya nganterin sendiri kemana-mana. Seneng ya, kita bisa bermanfaat buat orang lain. Nah itu perlu ya, bermanfaat buat orang lain ya. Nah ini yang kita lakukan. Yang terakhir yang kita lakukan juga di DPC Malang adalah Bawi Karsu Sweep. Nah, kita pakai nama Bawi Karsu ya, sedekah usaha alumni peduli ya. Apa yang dilakukan? Jadi di sisi yang lain tidak semua alumni itu sukses ya. Ada banyak yang sukses tapi ada juga yang tidak sukses. Nah, teman-teman yang tidak sukses dalam melakukan usaha makanan dan minuman kita beli. Ya. Jadi kalau alumni yang punya usaha ya makanan atau minuman kita beli ya. Nah, setelah kita beli, kita berikan pada orang-orang yang membutuhkan, misalkan tukang sampah, Pak Becak. Nah, di sisi ada dua sisi yang bisa kita bantu. Kita bisa bantu alumni, kita juga bisa bantu orang lain. Nah, ya kayak gitu-gitulah kegiatan kita itu ya, uraan tapi ya ono sosiale ya ono gak genai tapi ya asik ya. Nah ini yang kita lakukan terakhir kemarin di BC Malang adalah halal bihalal daring ya. Kita juga menggunakan ruang Sergun ini ya. Kemarin kita juga berkolaborasi dengan bapak-bapak di sini ya, Pak Lutfi ya,
Kak Lutfi, dan kemudian ada adik-adik angkatan 2015, 2018 ya. Kemudian ada adik-adik siswa juga yang ikut serta membantu pada waktu itu ya, halal bihalal daring. Jadi ini sesuatu yang berbeda ya. Lapo DPC Malang kada halal bihalal barang daring sisan ya kan. Ya pokoknya kudu melakukan dan gaya, tapi kan bernilai. Ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan mengenai Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Malang. Maka nindang lulus ya, dan dadi anggota IKA Semari Agitma. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. IKA Semari Agitma, tahes, tahes, tahes. Oyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur chat raise hand atau langsung melalui live chat. Kepada Adik Novanda, silakan bertanya. Ya, sudah, terima kasih. Di Novanda bisa diulangi pertanyaannya. Apakah tes tes apakah ada yang lain yang ingin bertanya?
pertanyaannya Bu. Peserta event tadi pada keterangan ada alumni dari ISAM. Apa itu ISAM? Oke, saya mau jawab ya pertanyaan dari siapa tadi? Dari SMP mana? SMP 1? Oh, dari SMP 1. Oke. SMP 1 seneng basket ya? Mas seneng basket enggak? Ya, jadi biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ya Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Malang ya, di mana-mana ya, apakah itu di Malang, di Batam ya kan, atau di Surabaya atau di Jogja ya, biasanya kadang-kadang juga ada satu kegiatan yang memang diserentakkan dari pusat ya, misalkan sedekah Ramadan itu setiap tahun serentak di semua DPC ya. Kalau di Surabaya, IKAS Mari Agitma DPC Surabaya, biasanya disingkat ISAS ya. Kalau IKAS Mari Agitma DPC Malang biasanya disingkat ISAM ya, ISA. Jadi kalau DPP pusat ya itu biasanya disingkat ISA saja. IKA Semari Agitma, karena IKA spasi Semari spasi Agitma. Jadi tidak tidak disambung ya, IKA Semari Agitma itu tidak disambung tapi terputus-putus di spasi IKA spasi Semari spasi Agitma spasi. Nah, makanya biasanya disingkat, kalau Malang IKA Semari Agitma DPC Malang disingkat ISAM. Kalau Surabaya ISAS ya, ISA Surabaya. Itu ya. Terima kasih kepada Adik Novanda dan Bu Ima yang sudah menjawab pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?